Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya LP Dinanti, mahasiswa atau peserta dari Wirausaha Merdeka Universitas Padjadjaran. Saya berasal dari Universitas Garut. Di sini saya akan memenuhi atau melakukan tugas proyek 2, yaitu My Sukses Model, di mana kita harus mewawancarai salah satu pengusaha, baik itu teman, saudara, ataupun orang lain, untuk mendapatkan ilmu atau nilai yang bisa didapatkan. Nah, di sini ada saudara saya, yaitu kakak dari ibu saya sendiri. Beliau mempunyai salah satu usaha kembang tahu yang sudah berjalan selama 17 tahun lamanya ya, Bu. Boleh perkenalan dulu, nama ibu siapa? Nama saya Sri Nawati dari Siloa, Wanaraja, Garut. Dan untuk produksinya sendiri, pabriknya itu berada tidak jauh dari tempat tinggal ibu ya, Bu. Oke. Nah, di sini jika kalian belum tahu, kembang tahu adalah makanan sehat yang terbuat dari kacang kedelai yang awalnya itu berasal dari Cina dan kacang dari Amerika, tetapi untuk produk kembang tahu sendiri itu awalnya dari Cina ya, Bu ya. Ya, dari Cina, dan alhamdulillah sekarang tuh udah lebih cukup terkenal ya, Bu, yang di Indonesia. Nah, oke, untuk pertanyaan pertama nih, Bu, kan ibu ini sudah berjalan selama 17 tahun lamanya ya, Bu. Boleh diceritakan gak sih kendala awal-awal atau masalah perjalanan yang ibu lalui, yang dimana ibu bisa melalui semua itu dan bisa sesukses saat ini? Pertamanya masalah modal. Dari awal ibu berdiri, pertama masalah modal ya gede enggak gitu ya, Neng ya. Terus masalah perizinan mungkin dulu agak susah, kalau sekarang sih ya. Terus masalah pekerja, kalau kembang tahu, kalau pekerja yang harus yang sudah profesional, kalau jadi yang agak sulit kalau masalah kembang tahu. Nah, kalau untuk masalah modal sendiri, itu awalnya ibu dulu pinjam ke bank atau bagaimana? Iya, punya modal dikit, ditambah ya pinjam ke bank. Nah, untuk menutupi cicilannya itu ibu dari laba kembang tahu ini, atau ibu pun bekerja dulu? Masih alhamdulillah dibantu suami masih kerja di tempat lain, jadi ibu menjalankan ini sendiri. Suami masih bisa bantu cicil pinjaman di bank gitu. Ya, Bu. Nah, kalau ibu nih bisa konsisten sampai saat ini, dan mungkin di perjalanan saat itu tuh pasti ada apa ya, Bu, masalah-masalah yang sangat terjadi gitu, Bu. Nah, prinsip yang ibu pegang nih bisa sampai bertahan sampai 17 tahun ini apa sih? Sabar harus sabar, nggak gampang menjalankan perusahaan walaupun kecil ya, Neng ya. Kendalanya banyak, masalah kesabaran lah, harus siap kesabaran aja. Sabar ya, Bu. Iya. Ini harus sabar. Nah, kalau untuk keterampilan atau kemampuan yang ibu miliki itu, ibu dulu kursus atau ikut seminar yang kayak gitu? Enggak, otodidak aja. Kan saudara ibu semuanya dulu kerja di perusahaan milik orang Cina gitu ya, Neng ya. Iya. Jadi ya daripada kenapa enggak ibu bikin sendiri, saudara-saudara ibu bisa semua, masalah pemasaran, masalah apa udah bisa, ya kenapa enggak kita gabung sama saudara, kita ayo bikin. Daripada jauh saudara ibu pergi ke Garut kerja, bikin sendiri di kampung sendiri, jadi nggak pakai ongkos, nggak apa, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Jadi kuncinya kalau misalkan mau sukses itu kita cari peluang nih, kita hire orang-orang yang memang punya keterampilan di bidang itu, terus kita kasih modal aja ya, Bu. Iya begitu. Nah, kalau untuk sikap, Bu, yang perlu dimiliki seorang pengusaha menurut ibu apa sih? Adil. Adil, harus bisa menerima apa ya, kritikan dari bawah. Apa-apa yang kurang buat ibu, buat nambahin. Anak-anak juga sama, harus gitu aja. Harus itu aja, Neng. Harus bisa mendengarkan kritik ya, Bu. Walaupun sebenarnya kita punya ego sendiri, karena ini tuh perusahaan kita gitu. Iya. Lebih baik kita mendengarkan ya, Bu. Nah,
Kalau untuk sistem atau pendukung nih dari perusahaan ibu ini, ibu punya komunitas, tim atau bagaimana? Keluarga. Keluarga kan mulai dari keluarga tadi. Keluarga bisa bikin pemasaran keluarga juga, ya didukung sama keluarga. Alhamdulillah keluarga dukung yang kuat, sangat keluarga neng. Dukung yang kuat ya bu. Di satu sisi ibu dapat dukungan dari keluarga, di satu sisi lain juga ibu ngasih apa ya, kayak ngasih manfaat gitu buat keluarga, jadi saling aja ya bu. Nah kalau untuk yang terakhir nih bu, menurut ibu sih kenapa Tuhan memilih ibu nih, nggak orang lain untuk bisa sukses ini? Menurut ibu apa sih? Apa ya, alhamdulillahnya mungkin karena ibu apa ya, alhamdulillah ibu masih dipercaya ya. Iya. Mungkin karena ya banyak mengalah apa gimana ya neng, jangan terlalu ego gitu, ingin menang sendiri. Sama karyawan juga harus menerima pikiran saran mereka, jangan mau menang sendiri. Mungkin gitu neng. Iya bu, ya bu. Nah kalau untuk perjalanan ibu, kok ibu mau sih dan masih berjuang sampai saat ini, tuh alasannya apa sih? Alasannya sama, keluarga. Keluarga juga ya bu. Ini di sini ibu punya karyawan nyampe 25 orang, keluarga semua neng. Itu keluarga semua. Iya. Kalau ibu nggak bertahan, bagaimana nasib kami sekeluarga gitu. Jadi ya keluarga yang bikin kuat ibu tuh keluarga. Walaupun susah seperti sekarang, hayo bisa ini aja, bersama aja. Karena emang banyak kepala keluarga ataupun keluarga-keluarga yang sebenarnya penghasilan pernya itu dari ibu ya bu. Iya. Jadi kalau misalkan ibu gak bertahan, mereka Gimana? Iya. Oke, mungkin sekian bu, terima kasih untuk ilmu dan sedikit cerita perjalanan yang telah ibu jalani. Semoga pabrik ini terus berjalan dan semoga berkembang lagi. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.